menurutku Mas, tadi Simon juga ada statement. Ya. Ketika resign, ada usaha yang bisa dijadikan bisa bertumbuh. Benar. Tapi menurutku itu pilihan cerdas loh Mas. Yang juga kita bahas kemarin kan. Ya. Kenapa Mas? Di kimia itu pilihan cerdas. Karena kalau usaha itu kan gini Mas. Ya. Kalau bahasanya entry barrier. Entry barrier mudah, usaha itu mudah ditiru. Tapi entry barrier susah, usaha susah ditiru. Benar. Tapi saya yakin, saya ngajak karyawan itu pasti karyawan orang itu punya rezeki sendiri. Bawa rezeki sendiri. Gitu. Dan usaha saya itu nggak bisa Mas, ditangani satu orang itu nggak bisa. Iya. Gitu. Seperti itu sih Mas. Habis makan, sholat itu di pinggir jalan, kehujanan, air wudhu, air tambak gitu Mas. Beneran saya Mas. Air tambak itu habis itu ditabrak orang Mas. Apa nih Sabra? Pick-up-nya Mas. Padahal sudah saya kasih pembatas loh Mas. Kami ada 3 atau 4 langganan itu kan. Tinggal ngalikan gitu. Iya, Sebenarnya banyak Mas, cuma Itu suara apa ya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan kembali Mas. Siapakah dia? Wahrudin Slamet. Mas Wahrudin Slamet. Ini panggilan itu Rudin atau Slamet Mas? Banyak Mas. Ya, Ada banyak. yang Rudin, ada yang Slamet, ada yang Wahrudin gitu. Okay. Mas Wahrudin ini kalau teman-teman lihat di tayangan yang kemarin adalah security yang kemudian menjadi business owner di bidang kimia. Kebetulan kita lagi ada di Gresik Mas. Ya. Ini di mana Mas tempatnya Mas kita? Ini di Kecamatan Ngipe kalau nggak salah. Ngipe, Kabupaten Gresik. Kita juga disupport tadi di kafe apa Mas ini? The Lagon di daerah Gresik. Teman-teman mampir sini aja, itu view-nya bagus di sini. Ngono ya Mas ya? Iya Mas. Monggo Mas. Mas, kemarin itu setelah tayang di Pecah Telur, banyak yang komen-komen luar terus biasa Mas. di sampean. DM, di IG terutama, langsung WA, chat itu luar biasa. Pertama yang kepengen menjadi reseller, terus mau bantu jualin gitu, terus langsung kepengen tanya-tanya resep gitu loh Mas. Tanya-tanya resep. Tanya-tanya resep. Ini bahaya ini. Terus tanya-tanya gimana, modal berapa sih Pak, kok bisa seperti itu. Jadi ya yang saya garis bawah itu tanya resep itu loh Mas. Tanya resep. Itu kan ya sulit itu loh untuk menjawab. Kalau nggak dijawab itu namanya sombong ya kan. Kalau dijawab ya susah payah aku mencari eksperimen sebuah sabun produk tapi langsung ini loh Mas. Kan ya kan rahasia dapur ya Mas. Itu loh Mas. Seperti itu sih Mas. Jadi ya mungkin dari podcast ini saya mau meluruskan saja gitu. Apanya diluruskan? Gini Mas ya. Sebenarnya ya wajar-wajar saja ya Mas ya. Kayak Mas gimana sih caranya, kan sekarang tutorial YouTube itu ya banyak kan gitu sih. Di YouTube itu wes banyak, di Google itu banyak sekali. Nah, tapi istilahnya? Ya kita itu kan harus eksperimen sendiri gitu loh Mas. Jangan plek-ketumplek langsung ditiru gitu loh Mas, kan gitu sih. Jadi lihatlah perjuangan saya itu dari mulai nol katakanlah ya Mas ya, sampai sekarang ini tuh gimana sih gitu loh, cara membangun bisnis gitu loh. Jangan melihat dari wah Mas ini rame nih jualan sabun, omsetnya 50 juta gitu. Ayo bisnis itu gimana gini. Janganlah gitu loh maksudnya tuh. Lihatlah perjalanan saya gitu. Jangan lihat produknya jadi gitu. Belum tentu juga ketika dia jualan sabun rame juga kan Mas ya? Ya belum tentu Mas gitu loh. Atau tentu rame. Karena sabunnya bagus. Iya ya, gimana ya? Istilahnya tuh kalau FOMO katakanlah. Takut ketinggalan kereta. Kalau viral lah gitu. Oh, ini jualan ini, itu jualan itu. Nah, ya semua bisnis itu bisa ditiru Mas menurut saya. Tapi cuma istilahnya tuh mungkin kembali ke orangnya sendiri-sendiri gitu loh Mas. Cocok enggak gitu loh dan rezeki lah terutama gitu. Kita tuh cocok enggak dalam bisnis itu gitu loh. Meskipun ya teman-teman yang DM, yang WA di saya itu ya mohon maaf, meskipun saya kasih resep ya belum tentu juga kok seperti saya gitu loh. Semua tergantung dengan masing-masing individu personal. Seperti itu sih Mas. Belum tentu nanti juga semangat juangnya seperti Mas Rudin atau Slamet. Mas Rudin lah. Mas Rudin. Seperti itu sih Mas. Emang banyak ya Mas yang DM gitu? Puluhan Mas. Puluhan apa? Ya, puluhan aja. Puluhan nggak banyak berarti. Atau puluh. 50, 60. Banyak no. Tanya resep semua. Iya Mas. Kayak terus gini sampai ngotot aja gini.
Mas kalau nggak boleh yang biasa Masnya itu tutorial YouTube minta tolong di-share kayak gitu. sama lihatnya apa sih aku delok yang jenengan lihat gitu. Padahal ya historinya udah lama lah Mas, udah iya, awal tahun gitu loh. Jadi ya gimana ya, intinya saya ayolah coba untuk istilahnya kalau gimana sih Mas giat-giatnya, gimana sih caranya memasarkan, gimana sih caranya untuk kita itu bisnis istilahnya tanpa modal dan lain sebagainya itu oke lah gitu loh Mas. Nah, tapi kalau yang resep ya mohon maaf lah gitu. Ini soalnya masa depan ini Mas. Iya, jadi ya saya yakin Mas nggak saja kalau ada katakanlah saya datang ke pabrik, misal resepnya resep A gitu ya, nggak mungkin. Tapi juga sebenarnya nggak sopan juga sebenarnya Mas yang tanya resep itu kayaknya kurang etikanya agak dipertanyakan. Iya, sebenarnya seperti itu sih Mas. Tapi ya banyak kalau dibilang kayak mungkin ya 1-2 Mas. Banyak lah Mas. Gitu. Gitu. Pantesan kemarin sampean itu tak lihat di story diri kok marah-marah. Oh gitu. Loh, ini nyapo gitu kok marah-marah. Intonasinya itu agak ngegas gitu loh. Kayak gitu. ini tadi kan agak ngegas. Iya sih Mas. Atasinya memang gini. Menegaskan. Tapi memang gitu banyak yang lihat di Reels sekarang. Sekitar 14.000 lah. Wede. Lumayan lah. Jadi gini aja nanti kalau tak kasih lah mungkin screenshot-nya gitu bisa di Screenshot apa? Ya chat DM-nya. Nggak usah dikasih namanya gitu. Nanti tanya insyaallah seperti itu Mas. Nah, sering telepon Mas Rudi ini sekarang agak sombong nih orang. Kenapa, sekarang Mas? saya famous Mas. Karena famous yang real jadi banyak yang lihat, banyak yang famous ya Mas sekarang ya. Iya, ya agak sih Mas. Agak famous. Oh, kemarin itu sama diviralkan di mana-mana juga Mas. Biasanya kan dari pecah telur itu ada yang ada yang dijadikan rujukan teman-teman yang misal di web apa. Iya, banyak iya. yang di banyak Mas web atau di media-media yang lain itu. Media istilahnya berita gitu banyak Mas. Dan kalau tinggal nyomot itu juga banyak gitu loh ya. Nggak pakai konfirmasi. Ada yang pakai konfirmasi aja. Enak lah, oke, monggo gitu. Tapi ya kalau tinggal nyomot itu loh yang enggak apa-apa juga sebenarnya. gitu ya. Iya, saya konten kreator. Iya, konten kreator. Pastilah. Dan itu juga menguntungkan bagi jenengan kan. Ya, siap. Terus ada juga kadang-kadang sampai ke media TV juga kadang-kadang. Oke, Mas. Nanti tak ulik lagi bagaimana Mas Ruden ini bisa membuat resep yang awalnya security kan tentu tidak mudah. Tidak mudah Mas. Dengan juga tidak ada background pendidikan kimia, bagaimana tapi nanti di segmen yang lain. Siap. Oke, dan mungkin saya juga akan memberikan solusi Mas bagi teman-teman yang tadi tanya. Sebenarnya kan gini, di Pecah Telur itu sudah ada platform yang lebih serius Mas. Siap. Jadi kalau di Pecah Telur yang tayangan ini kan kayak inspirasi. Tapi kita sedang membentuk adanya Pecah Telur Academy Mas. Jadi Pecah Telur Academy itu lebih ke how to-nya atau caranya. Jadi inspirasi ini menginspirasi orang untuk menuju sukses. Caranya nanti ada di Pecah Telur Academy ini gitu. Begitu. Gabung ke grup gitu ya Mas? Jadi lebih ke di platform YouTube-nya sendiri saat ini. Jadi kita mulai upload materi di Pecah Telur Academy itu per Januari kemarin. Awal Januari kita sudah upload setiap hari satu materi. Cuma nanti materinya beda-beda. Di bulan Januari itu ada tentang mindset. Bagaimana sih pondasi-pondasi bisnis yang benar, kayak pondasi bisnis, larangan bisnis sebagai pemula itu apa. Terus kemudian tentang mindset misal seorang karyawan kemudian pebisnis itu apa yang harus dilakukan, pantangannya apa itu di bulan Januari. Promosi sedikit dah. Monggo. Di bulan Februari ada tentang ketika sudah mindset sudah benar, dia sudah diajarin riset produk. Bagaimana sih riset produk? Apakah kita harus mengikuti passion kita, ataukah kita memanfaatkan keunggulan masing-masing daerah? Kan kadang-kadang kalau saya lihat Mas Rudin ini kan memanfaatkan keunggulan daerah. Karena dekat Surabaya, dekat kimia, maka keunggulan di daerah itu apa? Kemudian itu ada banyak cara Mas. Bagaimana kita menemukan produk yang bisa winning. Itu meskipun dari nol ya Mas? Dari nol bisa. Jadi risetnya pakai tool-tool ini dan sebagainya. Siap. Nah setelah itu diajari marketing via online dari kayak marketplace di Shopee, Tokopedia ataupun juga di TikTok. Itu di bulan Februari 30 materi. Jadi memang materi di bulan 2 tentang riset produk dan marketing. Nah, kemudian di bulan 3 kita break dulu kan Maret itu kan puasa, jadi kita tentang Quranic Insight for Entrepreneur. Itu bukan jeda ya, materinya tentang ada keislaman dan juga entrepreneur di bulan. Dan nanti di bulan 4 ada tentang
keuangan, bagaimana bisnis yang baik dari segi finansial. Oh, itu sebuah video apa webinar, Mas? Itu video, Mas. Setiap hari ya? satu video. Nggak ada webinar gitu kayak online? Oh, ada. Jadi kita bagi dua harga, Mas. Jadi yang 200 ini murah banget, Mas. Kita ingin menghadirkan solusi bagi teman-teman yang tidak harus jutaan, cuma 200.000 aja. Itu sudah bisa mendapatkan materi itu semua. Langganan, Mas, tapi bulanan. Kayak bayar Netflix gitu loh. Benar. Bulanan. Nah, yang 300.000 itu bisa konsultasi. Bisa konsultasi sama praktisi yang mengajar. Yang mengajar bukan saya, Mas. Jadi kita mendatangkan yang ahli-ahli di bidangnya. Itu loh teman-teman ya. Daripada tanya resep terus. Iya, saya bukan ahlinya. Nah, monggo ini teman-teman. Nah, tapi nanti di sini kita juga akan sepil-sepil juga di podcast ini caranya bagaimana Mas Rudin ini berpindah dari seorang karyawan security di sebuah perbankan kemudian bisa menjadi business owner. Siap. Begitu. Tapi teman-teman yang ingin daftar di Pecah Telur Academy murah. Kalau yang ingin mendapatkan materi aja 200.000, yang ingin konsultan juga bisa kayak diskusi dengan yang ngajar 300.000. Oke, nanti bisa di WA di nomor di bawah. Ada sedikit tambahan, Mas. Apa itu? Begini, ada juga beberapa yang tanya nggak ada kelas, Mas, gitu loh. Tapi kelasnya itu apa ya, istilahnya kayak menuju ke cara membuat sabun gitu loh. Nah, itu saya lagi-lagi ya saya waktu gitu loh. Bisa aja gitu, cuma waktu. Nah, lebih baik ya daripada cara membuat sabun dan lain sebagainya, ya mending apa yang cocok aja buat teman-teman. Silakan dihubungi di Pecah Telur. Jadi nanti materi riset produk yang cocok itu juga cocok. Kecocokan itu kan, Mas. Belum tentu cocok kok gitu loh. Banyak cara untuk menuju sukses. Seperti itu kan, Mas. Baik. Banyak, Mas, nanti mungkin bisa tak arahkan ke jenengan. Siap. Karena ini saya sudah menghadirkan solusi bagi teman-teman biar nggak terlalu mahal ikut kelas yang di luar sana, kan ada yang mahal-mahal gitu. Siap. Baik, Mas, kita coba flashback ke belakang, Mas Rudin. Siap. Mas, di video sebelumnya sampean bilang cita-cita security. Iya. Noh, padahal ya, Mas, kayak aku lah ya. Cita-cita kan maksud bukan merendahkan security, tapi maksudnya security kan kayak levelnya agak mungkin dibanding kalau saya kan cita-cita jadi dokter. Iya. Umumnya anak-anak atau jadi umumnya yang lebih. Iya. Nah, kok sampean kok bercita-cita jadi security, Mas? Security, oke. Tenanan itu, bener. Bener, Mas. Gini loh, Mas. Ya mungkin lingkungan ya, Mas. Maaf sebelumnya, dalam tanda kutip itu semua daerah kan punya lingkungan sendiri. Gitu. Termasuk saya itu aslinya memang dari desa, dari daerah. Dan notabene ya untuk, mohon maaf, kayak jabatan security itu ya sudah luar biasa. Seperti itu. Prestis banget ya. Gitu. Jadi, tetapi ketika saya lulus SMA, itu saya ke sini dan alhamdulillah keterima juga jadi security di salah satu bank swasta juga. Ya saya buat kok seperti ini aja ya gitu loh, Mas. Setelah saya lakukan 1-2 tahun gitu. Loh, kok istilahnya tak security di sini kok ya kayak apa ya, kayak ya mohon maaf, kayak istilahnya apa ya, Mas, bilangnya Mas nggak enak. Kurang berkembang. Kurang berkembang dan atau Mas sampean nggak enak ya gajinya dede nanti. Enggak, kayak istilahnya kok rendah banget sih gitu loh. Enggak juga, maksudnya kayak memang rendah. Cuma kayak banyak sih gitu loh jabatan yang di atas itu loh, Mas. Banyak, cuma berarti apa salah ya cita-cita saya? Ya mungkin tidak salah di saat itu gitu loh, Mas. Soalnya memang ya saya kalau di desa ya, security tembakin direk gitu, Mas. Tapi ketika saya di sini komunikasi sama teman-teman ya biasa gitu loh. Jadi itu kayak tahu posisi yang lebih tinggi. Nah, benar, lebih membuka dunia tuh lebar ya. Memang dulu daerahmu bukan dari sini? Enggak, Tuban, Mas, asli saya. Tuban ini lebih desa daripada Gresik? Iya. Mohon maaf ya Tuban. Iya, kalau daerah, Mas. Memang daerah ya? Daerah. Aku pernah syuting di Tuban loh, Mas. Tuban mana, Mas? Di pabrik pabrik ya. Di pinggir pesisir. Pesisir kan. Terus datang ke sini jadi security awalnya gitu loh, Mas. Nah. Terus kejadian apa, Mas, yang kemudian sampean kan bercita-cita jadi security kan? Terus akhirnya kok punya aku harus naik nih gitu. Nah, itu kejadian apa sih yang membuatmu gitu? Sebenarnya bukan kejadian, kayak mungkin prestasi saya ya, Mas. Yang intinya pola pikir saya itu ya kalau gitu posisi security seperti ini, kalau gitu ya saya nggak akan berhenti di security. Gimana cara saya untuk menaik level gitu loh, Mas. Pola pikir apa yang merubahmu itu? Ya temen. Teman antar security? Bukan. Pastinya bukan ya. Kalau teman akan security ya akan
muter terus gitu, security gitu loh. Jadi saya bergaul sama orang yang kayak teller gitu kan, teller terus yang cantik-cantik marketing ya, marketing gitu kan, dalam tanda kutip kan dia kan sudah kayak mungkin secara studi kan lebih tinggi, kuliah gitu kan, jadi kan kok nggak coba kuliah lagi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya itu lebih membuat saya semangat lagi untuk belajar dan berselang 3 sampai 4 tahun gitu diangkat menjadi marketing. Oh, berarti anu Mas ya, kunci nih. Teman bergaul ya. Bener. Teman bergaul sangat penting ya. Sangat penting. Sebenarnya madrasah pertama sih ya kembali ke orang tua kita Mas. Tapi kalau orang tua kita mohon maaf kayak privilege-nya kurang gitu loh Mas. Jadi kita harus keluar mencari gitu loh Mas. Mencari privilege sendiri. Iya, soalnya ya nggak menyalahkan orang tua kita ya Mas. Orang tua kita katakanlah kurang gitu ya cari sendirilah gitu. Jangan pasif di situ gitu. Privilege itu dengan cara teman bergaul juga bisa. Benar gitu loh Mas. Itu sangat menentukan ke depannya seperti apa. Ya, pola pikir ya Mas. Pola pikir gitu. Terutama yang muda-muda gitu Mas. Saman kemudian dari security naik jabatan jadi marketing. Seperti itu Mas. Nah, dari marketing itulah saya belajar cara memasarkan produk dan lain sebagainya itu Mas. Mental-mental baja Mas, seperti itu. Itu tawaran atau pengen naik jadi marketing sendiri Mas? Ya sebenarnya tawaran dan keinginan juga gitu. Masih seorang apa memang pas ada lowongan apa piye kok Mas? Enggak, diangkat. Memang memandang mungkin atasanmu itu memandang bakat di sampean itu kok mudah bergaul udah paling ya. Ya mungkin salah satunya itu dan memang kan kalau di perusahaan saya itu perusahaan dulu bank itu istilahnya kayak lebih mengutamakan karyawan dalam daripada mencari ya. Jadi nggak apa-apa diangkat gitu loh. Meskipun istilahnya ijazah kurang tapi nggak apa-apa. Lebih ke pengalaman. Gitu, jadi ada baiknya juga ya yang pola-pola seperti itu. Iya, daripada soalnya kan keuangan Mas. Belum tentu kan katakanlah kejujuran kan yang itu. Jadi daripada interview mencari karyawan yang di luar kan belum tentu gitu loh. Dan alhamdulillah saya selama 3 sampai 4 tahun ya nggak ada masalah dengan keuangan gitu. Ya mungkin itu. Tak kira ketika saya menyebutkan keuangan maksudnya keuangannya lebih rendah, maksudnya gajinya lebih rendah. Enggak ya? Maksudnya lebih ke keuangan karena kejujuran itu. Soalnya kan memang namanya bank kan transaksinya ya uang itu aja Mas. Gitu. Jadi kadang ada sebuah statement kejujuran tidak bisa dipelajari, tapi kalau skill bisa dipelajari. Benar Mas. Betul. Etika itu lebih mahal daripada skill gitu. Benar. Siap, mantap. Terus kemudian ini saya singkat Mas. Jadi kan Saman berkarir terus dari security terus jadi apa? Karyawan, dari security jadi marketing, terus habis itu sampai berapa tahun? Sekitar 10. Kan lama banget ya 4 security 4 tahun dan sekitar 5 sampai 6 itu marketing itu terus resign itu Mas. Oh, berarti sesuai banget ya Mas? Lama sebenarnya Mas gitu. Cuma ya saya merasa saya sudah cukup lah gitu. Dan kena pandemi itu loh Mas. Lagi-lagi kan lagi pandemi. Bentar Mas. Jadi security kalau jadi marketing enakan mana? Sebenarnya sih kalau posisi untuk pola pikir yang lebih luas ya enakan marketing gitu loh Mas. Kita bisa kemana-mana juga dan kita bisa belajar, ketemu orang. Ya sama, security juga ketemu orang, apalagi juga menyapa kan. Selamat pagi Pak, Bu, dibantu kan gitu. Saman 4 tahun menyapa gitu Mas. Selamat pagi Pak. Kan keliling Mas, keliling untuk mengawal uang. Ya, alah yang kayak itu ya. Yang ada mobil kemana kayak gitu. Mengawal gitu. Tapi ada pihak kepolisian satu juga gitu, yang berwajib itu. Gitu. Dan didampingi karyawan itu ya security. Sama bawa senjata berarti Mas? Enggak Mas, pentungan aja. Iya, senjatanya kan Pak Polisi itu Mas. Pentungannya juga senjata loh Mas. Iya. Berarti saya mengawal uang gitu ya. Itu memang harus dikawal ya Mas kalau kayak gitu Mas? Iya Mas, ya SOP-nya gitu. Memang ada kejadian yang kayak ada, cuma prosedur Mas dari asuransi. Ketika nanti ada apa itu klaimnya enak. Sudahkah dikawal? Sudahkah ada karyawan? Sudahkah ada polisi kan gitu. Bisa diklaim kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Itu memang gitu. Terus mungkin juga mengantisipasi ketika yang bawa orang dalam juga. Oke, Mas. Terus kemudian resign. Nah, ini juga tak lihat kemarin tanya, Mas, waktu resign anakmu berapa? Anakku 4. Terus kemudian belum jelas juga mau buka apa. Itu pilihan yang berat loh menurutku. Nekat juga menurutku. Ya sebenarnya
berat dan memang nekat. Cuma Iya. support dari laki-laki istri. Waduh. Ya lagi nih Mas, kalau kita itu nekat apa, tapi kalau istri nggak ngizinin, kalau ada salahnya kita, oh ya kan, dibilangin kan gitu sih Mas. Kan gitu sih Mas. Iya, iya, Kan iya. support dari istri itu kan yang membuat saya ya wes oke. Dan intinya kalau keadaan apapun kan istri selalu mensupport. Iya, Meskipun ada kekurangan ya istri mengerti gitu loh. Enggak, Mas ini butuh ini enggak ya wes. Adanya ini ya ini. Tapi gitu. istri kerja? Enggak, Mas. Enggak juga? Enggak, dulu pernah kerja di sekolahan swasta, TK, kan psikologi gitu. Iya, Tapi waktu saya Marisan nggak kerja, berarti satu-satunya income kan darimu. Bener. Itu kamu tinggalkan. Iya, bener. Punya 4 anak itu biaya gede loh Mas. Iya, Mas. Gede kan? Gede, Mas, apalagi di tengah kota Gresik Iya kan ini di kota Gresik juga, di tengah kota. Luar biasa gitu. Tapi cuma ya bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya dengan support istri, nekat dan pengalaman yang saya bawa itu kan. Nah, itu alhamdulillah sampai sekarang gitu Mas bisa mencukupi gitu aja sih. Tapi langsung ketika resign itu langsung buka usaha itu atau ada bingung dan sebagainya? Ya, itu kan sampingan itu Mas. Sampingan. Sebelumnya sudah jalan. Iya, jalan. Berarti kan sudah ada anu Mas. Ketika sudah resign itu sudah ada pendapatan. Iya, tapi kan istilahnya ya nggak banyak. Nggak banyak kan Mas gitu loh. Cuma support gitu aja sih gitu loh. Seperti itu. Jadi ya ada cuma sampai berapa lah Mas cara penghasilanmu? Sampai yang di sampingan pas waktu resign itu kalau net profit ya 5 sampai 6 juta. Loh akeh no Mas? Iya, tapi dengan 4 anak itu kan ya tetap kurang Mas. Cito, sampingan aja sudah 5 sampai 6 juta. Iya, tapi istilahnya itu tak ambil yang paling tinggi juga sih Mas. Oh, ya. Dan istilahnya kan ya sekarang Mas kan transaksinya itu kan cuma 1 bulan 4 sampai 5 kali Mas ya. Oh iya. Nah, cuma kerjanya cuma kayak gitu aja kan dan sebenarnya juga keinginan untuk berwirausaha juga Mas gitu. Yeah, yeah. Maksudnya jenengan kan kenapa kok nggak jalanin karyawan dan sampingan gitu toh, Mas? Ya, udah maksudku gini. Ya. Kadang-kadang kan gini, teman-teman yang masih galau. Sebenarnya gini Mas. Ya. Teman-teman itu kan hari ini tuh kan banyak banget ya Mas. Kayak tontonan atau inspirasi dari karyawan buka bisnis. Tapi kadang-kadang itu mereka salah langkah. Salah langkah itu gini. Ya nekat aja, maksudnya belum ada sampingan sama sekali. Jan coron nol putol Mas. Nol putol. Ngebleng banget tuh loh. Nah akhirnya juga berangsur-angsur berbulan-bulan akhirnya dia balik lagi. Ya bingung akhirnya kehabisan uang akhirnya ya cari kerja lagi. Tapi kan kerja di tempat yang dulu kan malu mungkin jadi dia mengawali karir di tempat yang lain. Akhirnya kan juga kurang persiapan. Ada juga yang mensyaratkan saya harus 3 kali pendapatan di usaha ini harus 3 kali gaji baru saya berani keluar. Ada juga wes pokok kayak kelihatan ada prospek. Nah itu kan juga harus dipikir. Nah kalau yang Mas Ruden ini yang aliran mana gitu? Kalau saya aliran bisnis sampingan dulu, istilahnya ngerintis dulu. Kalau itu dirasa sudah setidaknya tuh mengimbangi 1 kali gaji aja. 1 kali gaji aja. Tapi kalau dalam artian kepengen wirausaha loh Mas ya. Kalau cuma kepengen usaha biar cepat kaya, enggak gitu loh Mas. Memang usaha kan memang untuk cepat kaya Mas? Iya sih. Cuma itu mindsetnya jangan itu dulu. Oh, mindsetnya apa yang benar? Ya mindsetnya tuh istilahnya kalau kita tuh sudah punya pengalaman yang cukup untuk istilahnya tuh memasarkan atau dan lain sebagainya ya oke nggak masalah gitu loh. Tapi kalau belum punya pengalaman langsung istilahnya nekat gitu kan, seperti nol putol itu kan, sama halnya kasarnya bunuh diri. Iya Mas, beneran. Ya, nyemplung ke danau itu ya. Iya Mas, beneran itu. Ya maksudnya, ya ini juga bener. Memang saya sebelum resign itu memang saya punya sampingan. Di bidang yang sama kan, yang di bidang sama kimia. itu loh. Itu, karena sudah ada yang jalan dan sudah ada customer loyal walaupun satu kan. Satu. Tapi transaksinya gede. Dan lagi Mas, saya juga sebelum itu ya punya bisnis sampingan ya gagal seperti itu Mas. Gitu. Sebenarnya indikator gagal itu apa ya? Kita nggak bisa menguasai itu gitu loh Mas. Kalau ini kan enak kan saya kan transfer dari Kalimantan, saya ditransfer kan, saya belikan bahan kimia, saya kirim ke Kalimantan gitu. Tapi kan kalau yang lainnya itu nggak apa ya, waktunya yang kurang seperti itu sih Mas. Gitu. Kalau yang lain harus produksi mungkin atau harus memproduksi. Sebenarnya sih laku apa ya? Ya pendapatannya itu segitu-gitu aja gitu. Nggak bisa saya besarkan gitu nggak bisa. Oke, I see. Jadi ketika teman-teman itu mulai memutuskan resign, apalagi sudah anak 4 loh Mas ya, harus dipikir matang-matang. Itu ada potensi usaha yang kemudian ketika
kita fokus di situ, ada potensi besar. Benar. Nah, gitu ya Mas, syaratnya ya Mas ya. Nah, itu sih. Dan meskipun itu istilahnya nggak harus Maxon, maksudnya tuh nggak harus sama dengan usaha sampingan, nggak apa-apa gitu loh. Kalau kepengen yang lainnya gitu loh Mas. Yang penting sudah istilah itu, ya itu loh, usaha sampingan kita itu sudah bisa meng-cover minimal 1 kali gaji. Tapi waktu gaji terakhir berapa Mas kalau boleh tahu? Di sini di marketing itu. Di marketing itu kan memang dipotong loh Mas ya. Itu sekitar 3 juta Mas. Itu sudah setelah dipotong pandemi. Iya. Kalau masih belum dipotong pandemi? UMR Gresik sih. UMR Gresik berapa UMR Mas? Sekitar 4 jutaan. Gitu. Oh, berarti ya memang lebih gede sampinganmu Mas. Iya lah, makanya itu Mas. Terus juga biaya muter Mas. Muter keliling marketing kan Mas. Itu dipotong biaya itu ya? Enggak, maksudnya itu kan marketing kan segitu kan. Tapi kan biaya muter dari warung ke warung mencari nasabah itu kan biasa sendiri Mas. Oh iya kan dipotong, ya artinya 3 juta itu kotor? Kotor lah Mas, ngopi dan sebagainya. Mungkin kalau bensin ya saya klaimkan ke perusahaan. Cuma kalau yang biaya ngopi, terus kan kalau nggak ngopi di mana tempat yang ramai untuk cara mencari customer, nasabah kan nggak ada loh Mas gitu loh. Harus ngopi ya? Harus ngopi Mas. Dari warung satu ke warung yang lain, itu pasti umum Mas. Terus harga ngopi di Gresik juga lumayan agak tinggi kayaknya ya? Iya Mas, UMR-nya segitu Mas. Sekarang itu 47. Kan itu mengikuti kebutuhan orang ya Mas ya? Ekonomi gitu kan. Istilahnya tuh, istilahnya kalau di Gresik itu harga udah tinggi ya diikuti aja, diikuti UMR. Berarti ngopinya juga mahal? Mahal, pasti mahal gitu loh Mas. Di Tulungagung sekarang Mas, di tempat saya itu UMR-nya masih 2,2. 2,2. Separuh isi nih kayak. Jadi nasi pecel ya sekitar berapa Mas? Kan gitu bisa diukur. Nasi pecel yang Tulungagung piro, geng? 7.000. 7.000 ya? Nah, sekarang di sini minimal 14.000. Tenan toh Mas? Iya Mas, 12 sampai 14.000. Aku tak bagolan pecel lagi nih Mas. Iya Mas, tapi kan bahan-bahannya dari sini kan. Aku bayar itu. Oh, masuk transportnya. Kan gitu, ukurannya kasaran seperti itu. Oh iya. Oh iya. Jadi makanya aku bikin studio ning Tulungagung Mas, murah Mas. Oke lanjut. Menurutku Mas, tadi Simon juga ada statement. Ya. Ketika resign ada usaha yang bisa dijadikan bisa bertumbuh. Benar. Tapi menurutku itu pilihan cerdas loh Mas. Yang juga kita bahas kemarin kan. Iya. Kenapa Mas? Di kimia itu pilihan cerdas karena kalau usaha itu kan gini Mas. Kalau bahasanya entry barrier. Ya. Apa itu Mas? Ini aku salah, kalau salah saya dikorupsi ya teman-teman. Jadi entry barrier mudah, usaha itu mudah ditiru. Tapi entry barrier susah, usaha susah ditiru. Benar. Jadi misal ya Mas, saya jualan nasi pecel, saya laris Mas. Maka kan usaha nasi pecel kan ya lebih mudah mungkin ya daripada bikin kimia. Maka ketika usaha itu semakin mudah, maka potensi akan banyak orang yang meniru usaha kita itu semakin tinggi Mas. Benar, iya. Nah kimia Mas, susah Mas. Susah, menurutku jenengan itu sudah di industri yang tepat menurut saya. Iya. Iya nggak? Iya, dan memang dulu itu ya sebelum saya punya niat kerjasama sama teman saya kimia itu, ya saya gimana ya usaha yang belum ada di Gresik gitu Mas. Beneran itu Mas. Kan artinya melihat peluang yang tidak ada. Belum ada gitu. Terus sampai tiap malam Mas saya tuh yang renung sama istri gitu loh. Apa ya Bun? Tiap malam renung di kasur. Ya Kak, usaha apa ya gitu loh. Gitu. Tapi nggak tahu ya, nggak sadar kimia itu ternyata ya istilahnya minim kompetitor. Mungkin habis ini langsung ayo gitu. Monggo nggak apa-apa. Habis ini banyak tanya resep pastinya. Dan tentu tidak boleh. itu ya Mas. Jadi ya alhamdulillah memang di Gresik pun juga belum ada. Mungkin akses dari sini sama Surabaya dibilang masih dekat gitu. Sehingga oke di Surabaya aja gitu loh. Jadi sampean kuliahnya di Surabaya. Ya. Terus kemudian di Gresik buka sendiri. Buka sendiri gitu. Oke. Ya Mas, saya coba ingin ngulik apa aja sih sebenarnya produk-produkmu itu. Nah, yang sampean kirim ke Kalimantan itu produk apa Mas? Itu kan sudah produk jadi Mas kalau di Kalimantan ya pertama. Itu berarti bukan racian. Bukan racian. Langsung dari pabrik saya sub itu aja. Lah kenapa dia nggak beli di pabrik Mas? Di sana, di Kalimantan. Di pabrik mungkin yang di Surabaya. Zaman belinya kan di Surabaya. Ya. Kan bisa aja dia langsung beli ke Surabaya. Iya, cuma kan jaringan link itu kan nggak punya Mas. Oh, kebetulan kenali sampai. Dan harus skala besar kalau di pabrik gitu loh Mas. Oh, kalau sampean bisa kecil-kecil. Kan saya sampean kan belinya ke pabrik juga? Iya, distributor. Cuma kan saya kan istilahnya apa ya Mas? Mungkin awalnya nggak seperti itu Mas, gitu, nggak dipercaya. Tapi kan sekarang sudah kenal gitu loh Mas, gitu. Jadi ya meskipun itu nggak banyak pun nggak apa-apa. Gitu. Yang penting continue saya di sana. Ambil barangnya itu Mas. Sampai sekarang masih continue? Sampai
sekarang. Itu dari tahun berapa? Tahun. Tahun itu mungkin sekarang 2022 akhir. Sampai sekarang ini 2024 awal ya. Berarti tahun setengah. Dan kayaknya terus-terusan ya? Insya Allah, tapi cuma ya namanya tambang ya Mas ya. Berarti kalau tambang itu potensi emasnya itu udah habis, kan cari lagi. Cari lagi itu belum tentu bagus Mas. Harus uji-uji terus. Tapi sampai saat ini alhamdulillah masih bisa jadi yang sampingan yang sampingannya ya yang lumayan gitu. Masih sih gitu dan masih tapi ya apa istilahnya tuh tetap nggak besar juga gitu loh Mas, stabil gitu Mas. Nggak bisa digedekan volumenya. Iya. Ya tetap ada tapi nggak segitu. Itu untuk membersihkan tambang apa? Untuk itu mencari kadar emasnya itu Mas. Oh, jadi misal kayak ada bongkahan batu dikasih itu jadi kelihatan emasnya. Dengan proses zat kimia itu Mas, dia itu disaring, diolah dan sebagainya. Itu lebih ke kayak apa ya Mas? Tanah sih, tanah ada batunya kecil-kecil itu loh Mas. Gitu. Jadi dikasih kimia itu larut. Boleh disebut namanya Mas, itu zat apa? Asam sih kayak HCl gitu, istilahnya kayak yang kemarin ngetren asam sulfat itu. Caustic soda itu panas itu Mas. Kalau biasa kalau nggak kena air, tapi kalau kena air jangan pegang panas. Berbahaya. Soda api namanya ya. Itu biasanya kayak buat bukan soda yang diminum. Bukan. Kan memang ada dua jenis Mas. Kimia itu, kimia food dan kimia industri. Oh gitu. Ya, kebetulan saya yang industri gitu. Oh iya. Ada yang kimia food. Termasuk yang bahan-bahan pengawet itu. Oke, lanjut Mas. Nah, setelah itu lancar, jenengan mengembangkan produk yang lain ngono ya? Ya, benar. Produk pertama yang kok kembangkan apa, Mas? Deterjen cair, Mas. Deterjen cair. Iya, itu memang dan sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Itu memang yang yang bisa saya jual apa ya, istilahnya tuh untuk umum. Untuk umum gitu dan istilahnya tuh gampang gitu loh Mas pasarannya gitu. Intinya kalau kita mau melakukan usaha itu carilah hal yang sederhana dan hal yang bisa sederhana pula dijual gitu loh Mas. Jangan susah-susah dulu. Gitu. Maksudnya ini ibarat kita marketingnya mudah ngono ya Mas? Iya mudah, nggak usah ribet-ribet dulu lah gitu. Nanti nggak jadi gitu loh Mas. Tapi bisa bikin? Bisa. Awalnya beli dulu. Beli di botolan sudah jadi. Oh, sudah jadi. Iya gitu, sudah jadi di Surabaya saya jual gitu. Tapi berarti harganya agak mahal agak mahal dan keuntungan saya juga sedikit. Nah, beda kalau yang saya bikin sendiri gitu loh Mas. Itu berselang 4 bulan ya ide kreatifnya tumbuh lah, ide usahanya tumbuh lah. Gitu. Nah ini kalau bikin sendiri ya oke nih kan gitu Mas. Lebih banyak nih profitnya gitu kan. Mulailah meracik-meracik. Nah, gitu. Tapi langsung bisa? Ya nggak bisa Mas. Tutorial YouTube Mas. Tanya narasumber yang di YouTube lain enggak? Resepnya apa Anda ya? Enggak langsung bisa Mas. Itu gimana? Caranya gimana waktu itu? Ya caranya kan nol kan Mas. Gimana gitu kan itu kan istilahnya campuran dan air juga kan, kok bisa kental kan gitu. Kan orang awam ya gimana ya tutorial YouTube gitu. Jadi saya gimana sih cara bikinnya, dasarnya gimana gitu kan gitu. Ya awalnya ya nggak jadi terus Mas, cair gitu, encer. Resep di YouTube itu tidak sepenuhnya work ya, berhasil ya? Iya Mas, soalnya kan memang harus praktek gitu loh Mas. Ada istilahnya tuh pola takaran dan pola pengaduan tuh harus yang pas gitu loh Mas. Nggak harus digerosok air gitu nggak akan jadi pasti. Soalnya kimia sama air itu dari dasarnya nggak bisa larut, nggak bisa bersama gitu loh Mas. Gitu harus sedikit dan dikasih kimia biar bisa menyatu. Gitu. Tapi akhirnya bisa, Samen? Bisa. Setelah berapa lama bikin itu? 5 sampai 6 bulan. Gitu. Bikin 5-6 bulan? Iya. Maksudnya tuh maksimal riset itu loh? Iya. Berarti lama banget ya risetmu? Iya. Dan itu masih ada komplainan. Gitu Mas. Komplainannya gimana? Komplain ya Mas kok masih encer, Mas kok kurang wangi, Mas kok kurang bersih gitu Mas. Gitu loh. Karena kan memang saingannya saya juga memang yang bermerek loh Mas. Itu susah. Susah sebenarnya. Gitu. Tapi kok gunakan mereka itu untuk uji kelinci percobaanmu Mas? Iya. Tapi gini Mas, satu lagi. Kalau kita mempunyai customer yang kritis, usaha kita akan bertumbuh. Pasti percaya. Yang penting kita bisa menerima. Kalau customer kita pasif, gimana kita itu untuk mengevaluasi produk kita Mas? Iya. Ya kan betul. Sebenarnya Mas, orang customer yang kritis itu baik Mas. Iya benar. Karena dia mau mengkritik.
customer yang diam itu justru yang diam-diam habis itu beli. bilang nggak beli. Nggak beli. Di WA di red. Itu tanpa dibalas. Iya gitu loh Mas, itu yang. Iya, tapi alhamdulillah kemarin ketemu customer yang mau mensupport, mengkritik gitu. Soalnya saya dari awal memang bilang, Bu, Pak, saya pemula, saya baru. Kalau ada apa-apa silakan bilang, saya siap. Oh, jadi memang sama juga membuka diri untuk itu. Iya, Mas, enggak udah bagus gini. Enggak, Mas. Seperti itu, Mas. Sampai akhirnya ketemu produk yang bagus, yang maksimal lah, yang sampai sekarang alhamdulillah ya diterima dan nggak ada yang komplainan, meskipun ada kadang ya ada ya sedikit gitu, 1-2 yang agak komplain. Memang saya istilahnya masih manual Mas gitu loh istilahnya itu. Insya Allah kalau saya next punya mungkin mesin sendiri gitu, mungkin bisa lebih konsisten dan stabil gitu produk saya, seperti itu Mas. Mas Saman nyoba 5 bulan 6 bulan itu apa enggak susah terus kemudian males nyerah, mending beli aja di Surabaya dijual lagi enak gitu? Iya, itu memang mindset Mas, dan mindset ya? Iya, dan kayak apa ya Mas, seneng loh Mas gitu, hal baru, dan nggak tahu Mas gitu, malam itu sampai jam 1 jam 2 itu pernah Mas. Riset terus, uji coba terus? Iya, uji coba ngaduk apa gitu sama Mas Arik itu, karyawan saya itu. Luar biasa, untung karyawanmu juga baik Mas itu. Iya. Sampai jam 1 jam 2? Loyal Mas. Nggak ada karyawan sampai jam 1 jam 2 Mas? Ada, cuma memang visi misinya dari awal itu Mas, gitu loh. Jadi membangun bersama gitu loh Mas. Iya. Dan dia Mas Arik itu mencari ilmu sebenarnya. Gitu dia itu nanti kayaknya jadi pesaingmu kayak Mas. Iya, bisa jadi. Dan sebelum jadi pesaingku, tak jadikan jabatan yang atas sama. Kita arep metu-metu naikkan. Kita dia mau jadi pesaing ngono, Mas Saman pengenmu apa gitu. Dan ya Mas Arik itu kan juga alhamdulillah di tengah perjalanan kemarin sudah buka warung Mas. Memang mindsetnya itu nggak hanya, makanya karyawan sementara loh Mas kaosnya. Oh iya, kaosnya kan karyawan sementara. Itu kita sendiri Mas itu. Wah. Ya kalau gitu sama karyawan sementara, saya mantan karyawan. Itu Mas. Iya, kemarin itu kaosnya banyak dikomentari Mas. Jadi banyak yang kayak kaosnya apik. Gitu sebenarnya gitu sih Mas ya. Kan apa ya? Kan kok toko aja kok seperti itu gitu. Sampai ya apa ya, menyesuaikan keadaan zaman seperti itu loh Mas. Maksudnya toko aja seperti itu kan gini, kok toko aja kok kaosnya kok aneh-aneh kan gitu loh Mas. Kan ada mungkin ya kok gaya kok gini. Ya apa ya Mas? Ya kan zaman-zaman sekarang Mas. Zaman media sosial yang luar biasa. Jadi ya sebisa mungkin untuk unik lah Mas gitu loh. Sampai ke level-level kaos harus unik. Iya gitu kan gitu. Nah, terus kemudian setelah produk itu berhasil, produk apa Meng? Produk sabun untuk cuci piring. Untuk apa lagi? Pembersih kerak. Nah, itu habis itu produk apa lagi? Banyak Mas. Istilahnya lebih ke kayak parfum laundry gitu. Oh, setelah itu parfum laundry. Tapi lebih cepat kan kalau parfum laundry? Lebih cepat memang. Nggak sampai 4 bulan 5 bulan? Enggak. Soalnya memang apa ya Mas, itu kan enggak rasian Mas. Cuma kayak buat kopi gitu aja. Tapi ini kalau tadi kan buat kopi juga tapi nggak bisa nyatu. Kali ini bisa nyatu. Iya kan air Mas, tetap dia tuh teksturnya air kan kalau parfum. Itu kan dari air bisa mengental, itu kan ya sulit. Tapi sudah punya basic-nya. Yang basic belajar dari sabun tadi. Ya, terus pelicin setrika, buat setrika. Itu cepat juga? Cepat juga itu. Karena sudah punya basic-nya juga mungkin ya. Terus habis itu sabun pel. Sabun pel cepat buat. Cepat juga. Terus pembersih noda. Pembersih noda apa? Baju dikerah-kerah itu kan kalau dicuci mesin itu enggak masih itu hilang. Pembersih noda dosa enggak bisa? Itu Mas, itu harus sholat tobat. Pakai sabunmu nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Itu pembersih noda yang membandel. Membandel, yang nggak bisa dicuci pakai manual atau mesin cuci. Itu pakai ini bisa. Insya Allah bisa. Kayak apa yang ngarani cara mesik Baiklin? Baiklin. Apa ya? Nggak apa. Aku sebenarnya kenapa ya? Nggak apa-apa Mas, aman. Kayak gitu-gitu. Iya. Terus habis itu apa lagi? Cuma kalau Baiklin itu kan khusus baju putih. Oh, khusus baju putih. Semua baju, nggak pudar? Enggak. Wah, keren. Mas, nanti kalau ada sing beli lewat ini aku yo oleh cipratan lagi. Siap. Siap. Terus lagi apa lagi? Apa ya Mas, kayak gitu lupa. Mobil. Sampo mobil. Ini agak susah kayaknya. Iya, mungkin ini butuh kan cabang keilmuan berbeda ini. Iya, sampo mobil. Itu butuh berapa lama? Kalau sampo mobil itu mungkin sebenarnya sama Mas. Sama kayak sabun cuci piring. Makanya kan banyak orang yang kayak dulu tuh sabun cuci piring dibuat pakai sabun tetap mengkilap. Basicnya sama. Cuma ditambah silikon mungkin. Mungkin tambahi beberapa yang bisa mengkilapkan, lebih mengkilapkan. Iya. Gitu. Tapi nggak
Kan ada juga yang kemudian atau keras kemudian kayak nenggon apa itu? Rodok cara mangani rodok nemen cete. Oh gitu. Tapi punyamu enggak ya? Bagus ya? Ada zat yang buat melicinkan juga Mas gitu. Terus semirban buat pengilap itu sih Mas gitu. Jadi terus cat mikronya banyak Mas kalau salon mobil, cuma ya agak lupa gitu saya. Banyak soalnya racikannya itu. Terus apa lagi? Itu sih Mas. Itu aja ya. Kurang lebihnya banyak sebenarnya, cuma ya lupa. Kolam renang juga kan? Ya itu kan bahan jadi Mas. Oh bahan jadi, ya, bukan bukan. Oh itu soft tanner. Soft tanner juga. Buat mewangi, lembut dan pewangi. Intinya teman-teman kalau ada request kimia bisa dibuat. Bisa Mas. Nah, ini juga ya Mas. Apa namanya beli pesan paketan Mas. Pesan paketan. Jadi dia itu mau bikin sendiri gitu loh. Saya menyediakan bahannya aja gitu loh Mas. Nah terus dia bilang di Shopee kok ada loh Pak Saman kok nggak bikin, kan banyak gitu. Tinggal di sini tinggal ngaduk gitu. Beban untuk ongkirnya lebih murah. Gitu. Airnya di sana, airnya bukan darimu. Ya, cuma kan lagi-lagi ya itu kan resep loh Mas. Iya kan lagi-lagi. Mungkin kalau saya itu fokus dalam bahan kimia dasar nggak masalah. Saya kan kepengennya ya produksi yang lebih dan bermerek juga gitu. Jadi yang paketan belum bisa berarti? Belum bisa. Oh, belum bisa. Tapi banyak yang tanya. Banyak banget. Ya nanti kalau nggak bisa belinya di saya aja. Lah tak suruh, ya nggak apa-apa Mas, Mbak beli di Shopee aja. Tapi udah cocok sampean ya Mas. Gitu, beneran itu. Beda soalnya beda. Beda ya bahannya ya? Beda, pasti beda. Kan resepmu kan ini otentik. Iya, dan dia kan memang fokusnya di bahan kimia. Dan itu kan sampingan dijual kan gitu aja. Kalau saya kan memang bener-bener saya fokuskan untuk deterjen cair gitu Mas. Siap. Mas, ada juga yang kemudian ini aku menjawab beberapa netizen yang komen Mas ya. Wah, kalau usaha modalnya mahal. Pasti ini punya banyak uang untuk modal. Nah itu kemarin tapi aku dapat statement dari sampean. Nggak harus modal gitu. Nah, masa iya Mas nggak harus modal gitu? Ya kalau uang ada gitu. Tapi cuma modal yang saya buat untuk awalnya ya Mas ya. Modal yang saya buat untuk jualan itu bener-bener ya wis biasa sedikit, remeh Mas, beneran. Sedikitnya berapa? 100.000, 200.000. Serius? Iya, kalau ada Mas Arik sini, luar bisa cerita dia. Mas panggil Mas Arik Mas. Ya tadi sempat ajak. Itu saksi hidup ya Mas Arik ya? Pokoknya sepi lah. Ada cuma dua karyawan kan. Tapi sekarang kan, ada nambah iya, satu. yang baru ini kan belum bisa Mas. Iya. Seperti itu. 100.000, 200.000 buat apa Mas? Ya buat beli botolan itu kan Mas, mungkin dapat 20 botol. Botol gitu. Aja? Enggak, sama deterjen, sama sabun itu. Murah berarti bahannya? Iya, bukan bahan lah Mas kan, awalnya. Beli jadi? Beli jadi itu, kan saya bicara dari awal banget gitu. Iya. Modalnya cuma 200.000 itu? Iya, malah kadang tak puterkan, terus untungnya tak pakai beli makan apa ya. Kalong. Iya, kalong gitu. Beneran, itu belum ngajak Mas Arik loh ya Mas. Iya. Atau 2 bulan. Saya ngajak Mas Arik itu 2 bulan jalan. Oh, setelah 2 bulan jalan, baru rekrut karyawan. Iya, ya mungkin ya agak dibilang nekat gitu loh. Gitu loh. Soalnya memang saya buat makan sendiri aja kayak gini, apalagi kayak Mas Arik gitu loh, ngajak orang gitu loh. Iya. Dan tapi saya yakin, saya ngajak karyawan itu pasti karyawan orang itu punya rezeki sendiri, bawa rezeki sendiri. Gitu. Dan usaha saya itu nggak bisa Mas, ditangani satu orang itu nggak bisa. Iya. Gitu. Seperti itu sih Mas. Tapi bukan berarti ketika setiap orang bawa rezeki sendiri, lantas nggak ikut karyawan sebanyak-banyaknya. Nggak juga kan? Nggak juga Mas. Nggak juga. Itu namanya konyol dong. Maksudnya itu bagi orang bisnis pemula gitu loh Mas. Iya. Saya ini usaha, kan memang kalau menurut saya sih usaha sama bisnis beda loh Mas. Usaha dilakukan sendiri. Kalau bisnis itu udah ada sistem yang berjalan. Saja ini podo aja sih sebenarnya. Cuma kan ya bisa tak tinggal podcast kayak gini loh Mas. Wah, iya. Saya tunggu sendiri, ya nggak bisa podcast. Kan soalnya kan sudah famous sekarang. Iya. Jadi intinya waktu itu modalnya bahkan sampai 200. Iya Mas, beneran. Serius. Bahkan juga ada, aku dapat cerita darimu, bahkan beberapa klienmu itu uangnya dulu, zaman cuma ibaratnya jadi jasa ya. Iya benar, jadinya kayak istilah dropshipper juga tuh awalnya. Berarti saya ambil barangnya dulu, saya antarkan customer saya dulu, cair, saya bayar. Gitu. Berarti lobby ke toko, ya, lobby ke toko nanti bayarnya agak tempo itu gitu. Bisa ya? Bisa, tapi ya harus kenal dulu Mas, nggak sembarangan juga lah Mas. Membangun kredibilitas. Benar. Itu yang juga mahal Mas, membangun kredibilitas, membangun kejujuran. Benar. Gitu. Karena itu termasuk juga pondasi dasar bisnis itu harus jujur. Benar. Gitu. Benar Mas. Soalnya orang itu kan
diambil ke depannya Mas itu loh gitu. Kalau kita itu yang penting untung besar, nggak masalah bohong. Ya nggak punya, nggak panjang lah umurnya Mas. Ya Masnya panjang juga umurnya, cuma berpindah-pindah tempat. Oh, gitu. Bisnisnya ya. Iya, berpindah-pindah bisnis atau berpindah tempat dia, karena kan nipu kan biasanya lari-lari. Lari-lari. Oke, Siap. lanjut. Mas, dalam perjuangan mau membangun usaha ini, kan boleh dibilang Mas Rudin ini juga sudah agak menengah sukses lah, menengah sukses. Ya nggak merintis banget, tapi juga belum yang sukses banget kan ya. Masih juga masih perlu mengenal lagi. Nah, pas waktu mengawal itu kan pasti ada yang kayak berjuang banget gitu loh, kayak yang apa ya, bahkan ditangani dewe, bahkan soro gitu ya. Mas, iya. Masih ingat nggak kejadian yang ada, ingat Mas, ingat, dan itu banyak ya. Mungkin salah satunya itu ya memang kayak intinya gini, saya itu kan marketing bank Mas ya. Marketing bank. Terus punya nomor-nomor banyak, itu nggak peduli siapa saya. WA? Iya, saya WA gitu. Gitu loh Mas gitu. Ya namanya jaring ikan kan ya nggak semua kena ya Mas, tapi pasti ada yang beli, dan mungkin karena kasihan, mungkin karena teman, mungkin karena penasaran gitu, ada satu dua. Minimal dia ngerti, ini loh saya jualan sabun sekarang, gitu sih Mas. Gitu. Dan kedua ya itu Mas, profitnya itu masih dapat 40. Kan gini, katakanlah saya gratis ongkir Mas itu tetepan. Beli 4 botol sabun. Itu kan kasarannya mungkin kalau beli sendiri itu kan masih beli sendiri ya. Belum racik, itu labanya 15.000 Mas. Profit, net profit. Net profit 15.000. Iya, itu saya antarkan. Itu plus ongkir? Iya, plus ongkir Mas. Itu dari awal memang gitu Mas saya. Ya itu ya dihitung-hitung kan ya nggak nuntut gitu loh. Ngepres banget ya. Gitu. Tapi dan itu kok jalani? Tak jalani Mas itu. Gitu. Nah, yang ketiga ini juga yang saya punya customer pertama di kolam renang gitu Mas ya. Kejadian itu pas saya setir sendiri nih, pickup ini. Kolam renang kemana ini? Lamongan. Jauh no Mas? Iya, dari Gresik ke Lamongan. Di kolam renang itu. Kok dapat klien jauh Mas? Kenapa? Kok dapat klien jauh? Ya itu Mas, jadi saya tuh semenjak ngerekrut sama Mas Arik, itu langsung Mas, saya menawarkan dari Gresik, Lamongan sampai Tuban Mas. Saya sisir semua Mas itu. Sampai, kan saya asli Tuban, jadi sampai nginep di rumahmu? Iya, di rumah ibu. Di rumah ibumu? Iya, gitu. Itu terus baliknya nyisir lagi. Gitu, kebetulan dapat klien nih di Lamongan. Dapat, iya gitu loh. Jadi apa tuh kliennya? Apa? Dapat klien apa di Lamongan? Kolam renang ya, obat penjernih air itu Mas, gitu loh. Jadi istilahnya kan saya nggak memikirkan kayak dulu tuh kok istilahnya kayak mungkin kalau saya lihatkan ini loh Pak toko saya, nggak mungkin mau, nggak mungkin percaya gitu loh. Tapi ya istilahnya ya harus dilakuin aja gitu loh Mas, diyakinkan customer. Tapi yang penting kan saya tidak merugikan gitu. Barangnya sama persis di toko kecil atau besar ya ini kaporit gitu loh Mas. Ini kaporit. Iya, kaporit dan ini barangnya gitu sama gitu loh, kan gitu sih sebenarnya. Nah, itu kembali lagi saya setir sendiri terus sore Mas jam 6 gitu, soalnya memang macet lah apa, hujan deras. Ban pecah Mas gitu. Luar biasa. Di mana? Di daerah Lamongan juga, mau masuk. Udah masuk Lamongan. Iya, itu ban pecah gitu, saya minggir gitu kan. Terus ban pecah saya ganti ban serep. Ban serepnya juga pecah juga Mas. Intinya nggak kuat. Cus gitu Mas. Habis itu saya kontak-kontak teman terdekat, adalah teman bengkel gitu. Cari muter-muter Mas sambil kehujanan Mas. Waktu itu hujan? Iya, waktu hujan. Nggak ada sama sekali toko yang buka Mas. Karena hujan, sore dan hujan juga Mas. Gitu. Jam 6 itu, maghrib itu. Oke, habis itu Mas, ya, saya lelah kan makan apa. Habis makan, sholat itu di pinggir jalan, kehujanan, air wudhu, air tambak gitu Mas. Beneran saya Mas. Air tambak itu, habis itu ditabrak orang Mas. Apa nih ditabrak? Pickupnya Mas. Padahal sudah saya kasih pembatas loh Mas. Belakangnya itu ban pembatas kayak itu, silang itu, pokoknya ya inilah ada tandanya apa di atasnya ada barang gitu. Tapi nggak ada lampu memang ya? Mungkin belum nyala Mas, itu kan pergantian sore sama malam, belum nyala mungkin ya, nggak tahu kenapa. Dan gelap kan Mas, hujan, terus berat gitu Mas. Nabrak motor? Sepeda motor. Yang ditabrak apa nih? Belakangnya Mas, itu kan otomatis kayak istilahnya apa namanya, dongkraknya itu kan ambrek gitu. Itu cuma didongkrak aja? Enggak, belakangnya Mas. Gitu, gini. Berarti akhirnya ceblok itu? Ceblok gitu, dan belakangnya itu kan ya pesok kan saya. Dan orangnya kabur aja.
Saya fokus ke, waduh, wong pick up punya saya sendiri gitu. Pick up sendiri? Nyewa. Oh, nyewa. Iya lah, kalau punya sendiri ya nggak usaha dari nol lah Mas. Kena netizen lagi. Kena netizen, oh itu udah punya pick up. Tapi itu sewa? Sewa Mas. Oh, waduh. Meskipun saya punya garasi, saya nggak punya mobil teman-teman dari awal itu. Oh, ada yang komen juga ini di garasi, ini punya mobil ini. Itu loh, itu garasi ya teman-teman, bukan halaman namanya emperan rumah lo ya gitu kan. Kesannya kan gitu loh. Tapi nggak punya mobil ya. Punya, Mas. Dan itu kabur orangnya. Saya memang fokus ke waduh kenapa Rik kan gitu. Ya wes lah nggak apa-apa gitu, saya ikhlaskan gitu. Ya akhirnya ya nginep sampai pagi. Saya telepon pihak kolam renang, Mas maaf ada kendala gini-gini. Alhamdulillah kan pertama kali loh Mas, saya takut. Oh iya iya. Mas baru awal gini-gini. Alhamdulillah ke orangnya mengerti gitu loh Mas. Nggak apa-apa Mas, besok toh itu juga butuhnya juga siang-siang, nggak apa-apa Mas gitu. Terus sama nginep di mana itu? Iya di mobil Mas, ada barangnya Mas. Gitu. Ya gantian sama Mas Arik sisipan gitu. Gantian 1 jam ya, 1 jam sekali gitu. Apalagi nyamuknya ya luar biasa gitu. Itu kan harus sholatnya di mana? Ya itu di jalan raya itu Mas. Dan pakai banner yang itu tak ambil buat alas gitu. Khusuk dong berarti? Iya, dan baju ya basah semua. Karena hujan? Sholat juga waktu hujan? Hujan Mas. Luar biasa pokoknya Mas. Khusuk berarti kayaknya? Khusuk. Khusuk orang itu ya kayak ini mau viral atau mau apa. Tapi memang saya mau sholat loh ini. Nggak mau kayak biar di syuting atau biar diliput. Enggak lah. Memang itu tinggal gini aja. Ditambak Mas, sampingnya tambak gitu. Air mengalir biasanya di pinggir tambak itu ada kali itu Mas, kecil itu ya, itu buat wudhu. Itu momen yang indah Mas ya? Luar biasa gitu. Selalu teringat? Selalu teringat, dan habis itu orangnya meskipun istilahnya saya bantu untuk mobilnya itu tetap habis itu nggak mau saya pinjemin lagi gitu Mas. Gimana? Orangnya yang punya pickup itu nggak mau saya pinjemin lagi. Itu yang terakhir? Iya, itu kan Bu mau pinjam lagi Bu. Oh Mas maaf ya Mas gini gitu. Oh, karena besok nggak sama Ijoli? Iya itu Ijoli lah Mas. Besok dibenerin? Iya. Padahal sudah dibenerin? Padahal sudah dibenerin gitu, tapi ya namanya orang yang Mas nggak tahu ya gitu. Dan Mas Arik itu nggak mau saya gaji Mas pertama itu Mas. Wah beneran. Soalnya dia tuh memang masih setengah bulan gitu ikut saya, dan setengah bulan itu masih dapat gaji dari pabriknya itu. Peralihan. Iya peralihan. Dia masih dapat. Tapi Mas Arik berarti sebenarnya baik ya Mas orangnya? Iya, nggak mau. Nggak usah Mas, nggak usah beneran. Mungkin kasihan kali Mas. Ya mungkin iya Mas, kasihan gitu loh. Karena waktu itu transaksi kan rugi kan itu. Rugi ya, minus Mas. Minus gitu. Mas nggak usah Mas, aku dulu sampean soro Mas. Ya alhamdulillah sampai sekarang Mas. Jadi nggak usah digaji. Oh sampai sekarang nggak mau digaji? Enggak Mas, sampai sekarang tetap konsisten ikut saya. Oh iya. Ilmu Mas. Iya. Siap. Nanti tolong ibu yang punya pickup setelah lihat tayangan ini, Mas Udin kalau mau pinjam lagi dipinjemin. Aman sekarang dirawat gitu ya. Tapi sekarang udah punya mobil sendiri? Belum juga Mas. Belum juga iya. Masih berjuang? Masih berjuang Mas gitu. Oh, kayaknya biasa kemarin bikin vlog naik mobil Mas? Ya nyewa Mas. Nyewa? Iya nyewa. Itu langganan saya dari sekarang, nyewa. Sewa tempat yang lain, bukan yang nggak boleh? Jadi kan ya banyak kan Mas teman saya itu yang dan itu langganan gitu loh, dan bayarnya nggak kayak yang rental yang lainnya. Gitu. Jadi itu bikin vlog itu ya kan itu Mas agak flexing ya? Flexing gitu. Kalau nggak flexing tuh sulit orang dipercaya gitu. Siap. Nah, kan sekarang katanya kemarin omsetnya sudah 50 juta Mas. Iya. Bahkan pas waktu WA telepon Mas kadang-kadang 60 juta juga. Ya, 60 juta. Kan harusnya bisa Mas di sini tuku mobil Mas. Sebenarnya bisa Mas, tapi memang lagi-lagi kan memang kebutuhan saya juga banyak Mas yang gitu. Butuh apa? Anak 4 Mas. Kan gitu sih Mas ya. Anak 4 dan saya lebih memfokuskan ke nambah SDM juga gitu. Lebih ke bisnis dulu. Bisnis dulu ya kan. Jadi selama masih bisa sewa dan tercover, sewa dulu. Siap, gitu aja. Gitu ya? Iya, pokoknya saya lakukan yang sederhana dulu, sederhana gitu. Enggak gitu mikir-mikir yang gitu. Selagi itu bisa gitu, enggak apa-apa gitu. Siap. Ngirim deterjen ya kalau motornya Mas Arik itu enggak ada spionnya dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, rengkeknya itu enggak apa-apa Mas itu. Yang penting bisa dulu gitu loh Mas, itu aja sih. Tak lihat sama juga masih ngobrol.
pakai ngobrol itu Iya. pakai rengkek ya? Nggak malu, Mas? Nggak malu, Mas. Dan nggak malu gitu. Iya. Gitu. Mentalmu udah bagus memang, Mas. Siap, Mas. Walaupun udah famous nggak apa-apa gitu. Iya. Mas, omsetmu beneran 60 juta? Iya, Mas. Kan itu kan 60 apa 50 tuh? Apa 70? Sebenarnya 60 sampai 70 kan sebenarnya Oh. terkonfirmasi jenengan itu kan yang jenengan tulis itu 50. Aku merendah sidik sih. Dan saya jelaskan itu memang bahan kimia pertama mahal. Oh. Mas. Mahal banget, Mas. Sekali transaksi kalau yang di Kalimantan itu kan bisa 15 sampai 20 itu, Mas. Sekali transaksi Iya, lah itu per minggu. Iya, per minggu lah. Satu bulan ada 4 minggu lah, itu 80 sebenarnya, Mas. Tapi kan saya nggak mulu-mulu lah nanti Jen, bohong, saya pernah jualan sabun dan ini sama sampingan saya di Kalimantan. Oh, kan gitu, jadi ada yang jualan untuk umum, ada yang untuk kirim ke pabrik yang di Ya, Kalimantan itu. Kalimantan Tambang itu. Dan kalau di kolam renang itu juga satu kali transaksi 1 bulan sekali itu kan 10 juta, Mas. Gitu. Oh, yang di kolam renang. Iya, Oh. itu kan ada kami ada 4 atau 5 3 atau 4 langganan itu kan. Tinggal ngalikan gitu. Iya, Sebenarnya banyak, Mas, cuma Itu suara apa ya, Mas? istirahat. Jam istirahat. Kita juga istirahat nggak? Silakan monggo. Lanjut. Kalau gimana nanggung apa enggak sih? Enggak apa-apa. Nanggung tinggal dikit. Ya enggak apa-apa, lanjut, enggak apa-apa. Lah ini suaranya nggak kedengar. Habis ini berhenti kok. Habis ini berhenti? Ini pabrik Petrus semua ini istirahat. Oh. Nanti ini kan jam 12. Guys, ini Minum aja mungkin. minum lagi, Mas. Iya. Mas, dari 60, aku tanya laba nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Siap. Dari 60 omset atau 70 sampai 80, Mas, labamu bersih itu berapa? 10 sampai 15 Wih, laba bersih. bersih. Sudah dipotong karyawan. Sudah. Kalau dipotong karyawan, sekarang ada 2 karyawan. Iya. Nah, itu sudah. Kalau karyawan ini kan belum gajian. 10 sampai 15 Ya, itu itu bisa naik, bisa turun, Mas. Kan gitu. itu menurutmu besar nggak, Mas? Kalau ya alhamdulillah kalau saya kerja di pabrik ya mohon maaf kalau dengan kemampuan saya dengan ya besar, Mas. Besar gitu. Segitu sudah besar ya. Daripada kalau pabrik saya kerja di karyawan ya ngerti sendiri kan, Mas, Iya, itu 3 juta, 4 juta. iya itu pun masih kotor gitu loh, Mas. Nah, itu sih, Mas. Jadi Tapi ini kan awalan, Mas. Awalan. Awalan. Benar. Nah, itu, Sampean kayaknya karirnya ini tak lihat masih bismillah, Mas. masih Masih hijau jauh, gitu. benar, ya. Apalagi nanti kalau saya sudah punya uang banyak kan aku invest di tempatmu, Mas. Siap. Kan lebih besar lagi. Siap, Iya nggak? ya monggo. Kalau mungkin laporan keuangannya sudah tertata, Oh, Mas. iya, no. Siap. Iya. Dipelajari fundamentalnya dulu, Iya, nah. prospek bisnisnya kayak apa. Kan sama membuat pabrik katanya. Insya Allah amin, Mas, itu. Ini apa nggak cita yang muluk-muluk, Mas? Enggak sih sebenarnya, Mas. Soalnya memang saya trauma cita-cita rendah. Iya kan, Mas? Cita-cita rendah trauma. Iya. Karena mudah tercapai. Iya, Mas, gitu loh. Kan gitu sih, Mas. Iya. saya Sama bukan- sekarang ditinggikan banget. Iya, kan bukan tidak ada alasan kan Mas saya kayak gini kan. Dan saya ya optimis saja, bisa kok, Mas, sangat bisa. Maksudnya ya nggak pabrik besar ya, skala home industri yang mungkin punya lokasi industri sendiri, Ya. pembuatan sendiri, toko sendiri gitu kan sangat bisa, Mas. Dan tanah juga saya memanfaatkan di Tuban ya, sangat bisa. Tuban lebih murah. Lebih murah gitu. Ya, tapi sambil ngerawat orang tua juga di sana. Benar, Iya. Dengan mungkin punya merek 1 atau 2 yang kemudian Ah, dikenal di mana-mana. Benar itu sih, Mas. Nanti juga promosinya di pecah telur aja, Mas. Siap. Siap, Mas. Sering-sering silaturahmi aja. Pinjam biar gak putus pinjam 100. Siap. Siap katanya. Siap, nggak apa-apa. Gitu ya, Mas. Sejauh mana persiapan ke pabrik itu? Kalau sejauh mana sih sampai sekarang sih saya intinya ya gimana cara menambah SDM ini, Mas. Dan SDM ini saya utamakan istilahnya tuh anak muda gitu, Mas. Karena anak muda kan tanggungannya belum banyak gitu dan belum ada emblemnya di belakang itu istri atau anak gitu loh, Mas. Jadi intinya dibuat untuk berjuang gitu. Ya, Ayo sama-sama masih bisa. itu masih bisa. Pertama, kedua kemampuannya waktunya masih fleksibel, masih Iya, banyak iya, gitu loh. Dan saya utamakan lagi ya saudara saya, Mas, yang masih di daerah gitu. Gitu yang mungkin bisa saya tarik sini gitu. Iya, kayak ini, Mas. Kameramanku ini kan anak-anak muda, Mas. Kita ajak roadshow ke Surabaya, Gresik.
2 hari 3 hari los. Bahkan saya ajak ke Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya 15 hari los. Iya. Belum tentu kalau punya itu kalau bisa. Mungkin kalau punya pacar sih masih bisa lah ya. Masih bisa lah. Agak-agak mungkin ada yang posesif gitu. Tapi kalau istri kan wis tanggung jawab Mas. Kebetulan enggak punya pacar semua Mas. Oh, gitu. Iya. Jadi saya cari yang nggak punya istri plus nggak punya pacar. Oh, gitu. Ta'aruf ya, ta'aruf. Iya. Oke, Mas. Siap. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Oh ya, terakhir. Ya. Pengelolaan finansial. Katakanlah Saman punya gaji bersih 15 juta per bulan. Ya. Profitnya 15 juta. Ya. Anak udah 4. Ya. Kehidupan di Gresik juga lumayan. Agak standar lah ya. Dan mungkin dengan UMR 4 juta itu kan barang-barang juga mahal. Ya. Itu yang kok pakai untuk keluarga berapa, yang kamu saving itu gimana Mas cara pengelolaan keuangan? Cara pengelolaan saya gini Mas, intinya saya pasti istilahnya tuh pasti 7 juta itu pasti gaji buat saya gaji sendiri gitu. Oh, kebutuhanmu sudah keukur 7 ya, juta? Saya ukur gitu, nanti ada tambah enggaknya itu nanti masuk ke tabungan gitu loh Mas. Gitu. Dan tapi sudah saya kurangi dengan belanja bulanan dan gaji karyawan seperti itu sih Mas. Jadi itu 7 juta kan untukmu sendiri. Oke, sisanya kan katakanlah apa namanya berapa? 8 juta ya. Nah, ya itu kan nanti istilahnya saya tabung Mas. Saya tabung dan tadi itu belum termasuk gaji loh Mas. Tarik itu loh. Berarti kan kasarannya 13 gitu. Itu istilahnya laba bersih harusnya 13 ya Mas. Oh, 13. 13 dikurangi 7 masih sisa 6. 6 ini baru yang kemudian diputar lagi jadi modal. Ya, dan kalau masih sisa tabungan gitu. Iya kan sisa 6 juta ini diputar jadi tabungan atau nambah aset kan Mas? Nambah aset, ya kan gitu. Terus untuk putar atau dana cadangan dan lain sebagainya. Tapi untuk tahun ini Mas Arik naikkan gratis lah, insya Allah. Dinaikkan apa? Gajinya lah Mas. Cukup lah untuk istilahnya tuh awalan gitu loh Mas. Sekarang udah UMR belum Mas Arik? Belum lah Mas, belum mampu saya, belum mampu. Nanti tak tarik aja Mas di tempatku, bikin usaha kayak punyamu gitu gaji UMR. Tapi UMR terlalu ngagung, nggak mau dia. Dan saya kan lebih kayak menambah SDM dulu gitu. Iya. Tapi loh Mas, sama hebat loh Mas, maksudnya di Gresik 4 anak, 7 juta cukup itu hebat menurut. Iya. Termasuk irit maksudku. Benar. Maksudnya itu rada ngirit. Ya mungkin kan saya buka sedikit, saya kan anak tunggal, istri anak tunggal gitu. Ya mungkin mbah-mbahnya itu kan ngasih dikit-dikit oke lah monggo, tapi saya bantuan kanan kiri. Ya, saya sendiri tetap nggak minta gitu ya kalau kasih ya monggo gitu. Ya kan otomatis kok deklarasi ini mbahmu lihat kan minta sebenarnya. Enggak, aku gini Mas, itu bandingkan dengan aku. Iya. Aku anaknya 3, di Tulungagung. Aku gaji diriku sendiri 10 juta Mas. Jadi kalau di bawah 10 juta masih agak kurang. Iya Mas, iya bener iya. Ya, maksudmu saya dengan di Gresik dengan 4 anak 7 juta itu menurutku hemat. Kan gini, bukan hematnya gini Mas. Itu kan nanti kalau memang kurang ya ambil lagi. Itu belum, ya itu makanya berarti belum fix. Iya, keuangannya itu belum rata gitu. Pasti ada banyak kurangnya lah Mas. Soalnya kebutuhan tak terduga itu yang banyak Mas. Iya, betul. Itu kan memang kayak istilahnya kebutuhan listrik, pokok, SPP dan lain sebagainya. Kalau improvisasi itu ya banyak. Improvisasi. Iya. Anakmu yang sekolah udah berapa anak? 3. Oh, 3 sekolah? Iya. Aku aja masih 1. Iya. Yang 2 belum sekolah. Siap. Oke, makasih banget Mas. Untuk podcastnya hari ini. Semoga Mas Wes berkah selalu. Amin. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.